Halo, selamat datang kembali di Radar Bogor TV. Saya Fatur. Kita akan kembali berdiskusi tentang COVID atau Corona di masa pandemi ini dan kehidupan masyarakat dan bagaimana protokol kesehatan yang sudah hampir 8 bulan terjadi ini. Lantas bagaimana perilaku masyarakat kita dan sebagainya. Ini obrolan kita ini sebetulnya terkait dengan sebuah narasi yang didengungkan Satgas Covid, yaitu ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu adalah sebuah narasi yang terus digelorakan sama Satgas Covid untuk mengingatkan kita kembali pada perilaku kita dengan sudut pandang yang lain, dengan perspektif yang lain. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang petani. Seorang petani, tapi bukan petani-petanian, karena petani ini pastinya lahannya luas, komoditasnya banyak. Terima kasih. Artinya beliau sudah ya luar biasa lah pastinya. Selamat datang Om Ages. Selamat datang, saya di Radar Bogor nih, luar biasa nih Radar Bogor nih. Wah, terima kasih sudah datang di sini dan berbincang kita dengan pemirsa Radar Bogor TV. Baik, terima kasih. Om Ages, ngomong-ngomong ini, Om Ages ini kan berkecimpung di dunia pertanian. Iya, sudah berapa tahun Om Ages? Saya semenjak papa saya mengajarkan hidup itu harus berguna buat semua. Di sini saya punya pemikiran yang banyak yang saya pedomani makna sebuah cerita papa saya. Jadi papa saya itu dulu kalau cerita ke saya, kalau Anda hidup mau mapan, belilah tanah. Itu dulu. Sekarang sudah mendiang dari tahun 2003. Itu pepatah papa saya. Belilah tanah. Karena tanah itu tidak ada di showroom. Itu pepatah papa saya. Sehingga saya berpikir maknanya apa, kemudian saya teladani terus. Nah, dan saya maknain selama hidup saya itu saya diajarkan memang mandiri. Nah, kemandirian saya itu, saya banyak hal apa yang saya lakukan dari usaha. Salah satunya saya buka pertanian juga. Walaupun secara ini saya developer, tapi saya lebih banyak ke pertanian. Karena pertanian itu buat saya adalah aset masa depan. Wis. Kemudian filosofi yang sangat menarik ini. Betul. Kemudian pertanian itu, petani itu saya anggap itu pahlawan, itu pahlawan sejati. Petani adalah pahlawan sejati. Petani itu adalah pahlawan sejati. Itu harus saya akui karena saya juga petani. Memang bicara petani itu adalah sangat luar biasa yang saya anggap ketahanan pangan. Bicara ketahanan pangan itu semua bicara soal ketahanan pangan. Tapi jangan setengah-setengah. Petani itu petani itu buat saya adalah pahlawan segalanya. Maka dari hasil pertanian ini yang saya dapat dari semua jenis komoditi yang saya tanam, saya ekspor impor juga. Dulu saya ekspor impor ke luar. Ada beberapa jenis komoditi seperti cabai paprika, brokoli, wortel dan bawang merah. Kemudian saya juga dapat bawang merah dari luar negeri ke Indonesia. Saya juga banyak dikirim dari Brebes, itu hasil tani juga. Dan saya di Bogor sendiri juga melakukan beberapa pertanian, ada dari semua komoditi, dan saya mencukupi pasar dari semua yang ada, pasar induk di Indonesia. Salah satunya di pasar induk. Itu dari lahan yang ada di Bogor saja atau di lahan di mana? Saya ada beberapa lahan, kebetulan ada di Garut juga, di Bandung juga, di Bogor juga, di Sukabumi juga, ada di Wonosobo juga. Waduh, iya. Boleh dibisikin nggak? Ada berapa belas meter gitu lahannya? Nggak mungkin banget ya, belas meter gitu ya. Menarik, memang menarik. Dulu orang itu enggan bertani ya. Kemudian saya pikir masa depan ini pertanian sangat cerah. Karena petani itu tinggal kita punya keinginan yang khusyuk untuk bertani, sehingga terus kita bertani dan di teladani itu memang luar biasa hasilnya, Om. Iya. Walaupun dengan kondisi pandemi ini, saya akui memang fluktuasi pasar itu ada yang menjawab dan ada yang tidak karena kondisi seperti ini. Tapi akhir ini ada
saya sebut saja jenis komoditi hasil cabai merah keriting lagi cukup bagus karena kondisi hujan itu. Oh. Kemudian ada timun. Bagus itu bagus diterima pasar atau memang bagus kualitas hasilnya itu? Diterima pasar. Oh, diterima pasar. Jadi sejak pandemi itu. No, semenjak pandemi juga ada, kita sangat down sekali di pasar itu karena pangsa pasar yang ada di Indonesia khususnya, termasuk di Bogor juga, pasar itu dibatasi untuk waktu untuk buka. Nah ini juga menjadikan daya turun kepada petani itu sehingga harga jual itu sangat turun sekali, gitu. Kenapa? Karena pasar juga harus tutup jam sekian, buka jam sekian, ini yang menjadikan pangsa pasar turun. Nah, itu yang di musim pandemi. Coba konkretnya seperti apa? Misalkan kalau sebelum masa pandemi itu 2 truk, nah saat pandemi ada jadi berapa truk gitu? Jadi kalau pertanian itu kan tidak bisa di stop ya. Hari ini jangan panen kan tidak bisa. Kita continue untuk bertani. Jadi tidak mau murah mau mahal dalam bertani itu kita terus bertani Om. Maka petani itu tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, dia tetap bertani. Itu yang menjadikan saya mengapresiasi kepada petani saya sendiri. Sehingga saya jujur salut kepada para petani itu, mereka ulet dalam arti mereka diberikan gaji yang saya anggap mereka tidak seberapa ya, saya ikutin, saya UMR terhadap mereka. Tapi hari ini juga saya tidak bisa memberhentikan mereka dari kinerja mereka. Saya akan bayar terus walaupun maaf saya merugi di pangsa pasarnya. Dan saya tidak berani mengeluarkan mereka untuk Anda hari ini resign dulu bekerja. Saya tidak bisa. Saya akan terus galang mereka, terus akan bertani mereka sehingga mereka sampai semangat gitu. Kalau diberhentikan siapa nanti yang metik gitu ya? Siapa yang manen gitu? Atau mage sendiri gitu kan? Atau dibiarkan membusuk kan sayang juga ya? Hasil panen itu seperti timun itu harus satu hari kedua. Begitupun kacang panjang. Kalau cabai merah keriting masih bisa 4 hari sekali petik begitu. Dan itu hasilnya alhamdulillah kita bisa mencukupi pasar dari semua. Wow. Yang tadi yang soal cabai paprika Iya, di situ cabai paprika itu variabel ya. Dia buahnya besar, sangat menarik dan harganya juga memang cukup bagus. Itu saya tanam di Bandung, di Gunung Cikuray. Itu cukup luas. Itu untuk pasar di Indonesia juga cukup menjawab dan dijual ke Taiwan juga sangat menjawab, ke Timur Tengah juga sangat menjawab. Artinya komoditas cabai tadi, cabai jenis tadi itu yang benar-benar diterima sejak pandemi itu, gitu maksudnya? Betul. Gini. Hanya komoditas itu yang diterima sejak pandemi itu? Oh tidak. Oh enggak. Semua jenis komoditi diterima, namun pangsa pasarnya saat ini lagi turun. Oh gitu. iya. Karena dengan kondisi tadi tidak menjawabnya pasar dan jam tutup bukanya itu yang ditentukan. Iya. Aturan dia bisa sampai malam buka, kemudian sekarang harus jam 6 dia tutup atau sebaliknya. Itu yang kita juga harus menjaga di dalam pandemi ini, jaga protokol kesehatan juga. Gitu. Di pertanian juga ada ya protokol kesehatan. Kita seperti apa itu kalau di pertanian? Kan mereka di alam terbuka gitu kan. Betul. Masa iya pakai masker, tetap masih pakai masker? Saya tidak memakai masker karena mereka juga jaraknya sangat berjauhan sekali antara satu sama lain. Di antara tanah satu hektar misalnya, 1 hektar itu kita alokasikan mereka untuk 20 orang, tentu berjauhan, tidak berendeng mereka kan di alam yang jadi terbuka. Protokol kesehatan yang dilakukan kepada petani-petani atau di dunia pertanian seperti apa ya? Saya yakin lah mereka penonton kita masih belum pada masa iya petani juga harus melakukan protokol kesehatan gitu. Nah ini kalau di daerah itu kan mereka menganggap ada dan tiada ya, tapi saya anggap itu ada. Mereka itu setelah kalau pulang mereka mandi bersih, jadi mereka kalau dari kebun juga bersih, pulangnya juga tetap pakai protokol kesehatan juga gitu. Karena kita kan di setiap kebun tuh ada kamar mandinya untuk mereka istirahat, ada ada kamar mandi. Iya, ada tempat mereka untuk istirahat itu, musola dan tempat mereka ibadah. Jadi pulang itu sudah keadaan bersih itu. Dari ada berapa ribu petani yang punya atau berapa puluh ribu tadi? Kira-kira ada pernah kedengeran nggak mereka itu ya terkena positif atau apa gitu? Selama saya di pandemi ini udah 8 bulan ya. 8 bulan ini tidak ada. Anak buah saya bahkan ada yang umur 60 tahun dari
50 tahun, rata-rata sih umur 58 tahun, 60 tahun. Ini alhamdulillah sampai hari ini mereka sehat-sehat selalu gitu. Dari berapa ribu, berapa ratus petani kamu? Saya cukupan agak lumayan ya di Wonosobo, baik di Bogor, di Sukabumi, dan di beberapa petani saya ada cukup sampai ya kurang lebih ada 500 para pembantu petani di perkebunan Om gitu. Dan ahlinya tuh jujur saya ada cukup banyak, ada sekitar 40 ahli di dalam pertanian. 40 ahli. Baik. Ahli itu maksudnya sarjana atau apa gitu? No. Dia ahli petani itu dia punya keahlian dalam bertani. Misalkan petani cabai ahlinya yang ini, petani kacang ahlinya yang ini, dia petani timun ahlinya yang ini. Jadi kalau cabai ya cabai petaninya khusus. Kemudian kalau jagung iya. petaninya khusus itu. Kalau Jadi total ada berapa komoditas itu yang dikelola sama Om Agis nih? saya ada sekitar 17 komoditas 17 sayur mayur. komoditas. Iya. Ingat tuh Om. Semua insya Allah ingat. Cabe, Cabai, terus tomat, bawang merah, ya. kacang panjang, timun, jagung, semua, kacang tanah. Yang paling dari 17 komoditas tadi itu yang paling terserap pasar apa? Cabe tadi tuh. Cabai, tomat, timun, kacang panjang, kemudian ikan juga saya ada beberapa ikan bawal dan ikan mas dan gurame saya juga. Karena saya dengar kalau misalkan cabai itu kan mengandung vitamin yang luar biasa sehingga meningkatkan imunitas. Jadi ya apa namanya kalau sering makan cabai katanya jauh-jauh itu COVID sama corona itu apa juga nyampe ke sana gitu. Makan pete yang jauh-jauh. Jadi pasti jaga jarak gitu. Oh iya. Iya. Jadi obat paling ampuh adalah makan pete Makan sehingga pete dan jengkol ya. Iya. Gitu. Saya lagi panen juga petenya, Pak. Iya. Tapi luar biasa ya, maksudnya dari sekian itu karena tetap menjaga Protokol kesehatan menjaga protokol kesehatan sehingga para petaninya Om Agis juga tidak ya belum ada, mudah-mudahan alhamdulillah nggak ada, seterusnya Pak. Tidak ada yang Iya. mendapat kabar buruk lah. Amin, Pak. Selama ini saya jujur dengan petani, kadang-kadang mereka juga melihat pangsa pasar kasihan dengan saya. Saya bilang, Anda boleh kasihan dengan saya juga kasihan dengan Anda. Artinya apa? Pangsa pasar yang dilakukan pasar itu sendiri kadang lakunya itu di luar nalar Om. Seperti kenapa di luar nalar? Harga cabai Gimana konkretnya? gini, harga cabai bayangkan saja 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu harga Rp7.000 per kilo Om. 7.000. Rp7.000, sementara kalau kita dari sampai panen itu per kilo itu bisa menghasilkan biayanya itu 20.000 per kilo Om. Biaya 20.000. Iya, itu kita tuh rugi di situ. Harga tomat Om sampai Rp500 per kilo. Padahal biayanya sangat tinggi juga. Harga pupuk juga sangat mahal Om. Tidak ada harga pupuk itu murah. Ini sangat mahal Om. Saya juga itu terjadi sejak pas pandemi di Maret atau di mana? Ingat nggak kira-kira? Dari 4 bulan ke belakang ini Om. 4 bulan ke belakang ini itu sangat luar biasa down Om. Nah, baru sebulan kemudian ada ngangkat pasar sebulan itu berarti dari Agustus. Iya. Dari Agustus baru mulai itu. Iya, baru mulai ngangkat pasarnya. Sebelumnya itu Om, harga cabai, harga timun, harga kacang semua itu di bawah Om. Om boleh cek di pasar TU Kemang saja yang dekat. Iya. Itu kita ada pasar di situ, kita juga ada beberapa kios di situ. Kita juga tiap hari masuk ke situ, ada ke pasar induk. Harga lagi turun Om. Saya tanya alasannya kenapa? Karena pasar kecil juga dibatasi Pak untuk buka kios untuk dagang. Oke, saya bilang. Nah, sementara saya produksi di kebun kan harus continue, Pak. Iya. Bagaimana kita tidak continue, Pak? Akan ketinggalan pangsa pasar lain. Jadi Betul. murah, mahal, kita tetap tanam. Iya. Yang seperti yang tadi disampaikan ya, yang namanya pertanian kan nggak bisa dihentikan, masa Nggak bisa iya gitu. dihentikan. Panen pun juga begitu, Pak. Panen juga nggak bisa dihentikan. Betul. Terus akhirnya gimana itu dengan jalan itu, kerugian itu menutupnya dengan seperti apa? Ya itu tadi, saya tidak pernah merasa kerugian. Yang pasti dari hasil panen itu saya selalu melimpah Pak. Maka dari hasil melimpah panen itu bersyukur saya mungkin tidak rugi Pak. Jadi iya. kuantitas berarti kalinya Iya, kali kuantitas. Kali kuantitas lumayan lah. Kalau harga murah kali kuantitas kan lumayan. Iya. Yang penting buat para petani sendiri, saya tidak punya utang ke mereka. Mereka tiap hari dapat dari saya gitu kan, dari hasil mereka sendiri. Berarti ini pertanian ini industri yang justru satu-satunya yang bertahan gitu, atau sengaja dipertahankan? Wajib Pak. Kalau semua saja orang, maaf ya, orang tidak mau bertani, mau jadi apa? Iya. Sementara kita makan tiap hari dari hasil tani,
saya bersyukur ada IPB, dekat IPB di sini ya. Betul. Sehingga anak mudanya sangat kreatif untuk ikut bertani. Karena semua industri kan hampir melorot, terus Iya. akhirnya mau tidak mau kan PHK kan. Betul. Nggak ada tuh industri yang tidak mem-PHK. Justru Om Agis malah tidak mem-PHK satu petani pun Saya justru. tidak ada dan saya tidak berani mem-PHK mereka. Kalau mem-PHK mereka saya khawatir saya juga rezeki saya jadi kurang. Iya. Karena ya itu tadi nggak ada yang metik atau kurang yang metik lagi, sementara kuantitas harus terus dikejar ya. Harus. Sebab kalau nggak ada yang metik Om, cabai kita hari ini harus jatuh dipetik. Sampai besok lagi kan kekuatan cabai itu tidak bisa sampai 3 hari 4 hari. Maka dia akan terlalu matang juga nggak bagus Om kualitasnya. Saya pengen tahu nih respon petani atau perspektif petani terhadap COVID itu mereka umumnya gimana sih? Yang mereka kan biasanya benar jauh dari hingar-bingar media sosial, Iya. jauh dari hingar-bingar berita dan sebagainya. Itu gimana tuh? Ini keren Om. Petani itu imunnya tidak tergoda dengan itu Om. Sehingga ya dianggap happy aja Om, dianggap enjoy mereka dengan adanya Covid ini. Dia happy aja, dia pagi ke pasar, dia pagi ke kebun, dia berangkat seakan-akan tidak ada itu Om. Mereka menganggapnya gimana ya? Ya happy gimana sih? Iya. Kalau kita kan berpikir banget, difikirkan. Nah, itu sebenarnya nggak perlu difikirkan. Ya kita jalani aja, happy aja. Tapi kita juga jaga protokol gitu. Iya. Protokol kesehatan Om. Itu bedanya petani sama kita. Kalau petani kan setiap hari menyerap vitamin D dengan matahari itu jam Iya. 8. Oh Nah, iya, kalau kita berjemur. berjemur kan? Iya. Lah kalau mereka mah mungkin sudah setiap hari lah. Kalau kita mah kan setelah ditakut-takutin baru berjemur gitu ya. Mungkin itu kali ya faktornya. Mungkin juga karena kesehatan itu dengan cara berjemur luar biasa Om. Saya Om, sampai hari ini saya usia udah 52. Mungkin Om dengan saya terlihat lebih muda saya. Iya, kok bisa sih? Enggak iya ya. Iya. 52 masih kelihatan ABG. Iya. Om. Iya. Saya tiap hari Om keliling pakai motor trail ke kebun. Itu Iya. saya lakukan karena saya harus pakai motor trail. Itu saya merasa nyaman. Ada kebun ada sawah, ada petani ini, saya pakai motor trail. Sehingga keluar keringat saya itu bukan saya merasa nyaman ketika saya itu udah merasa olahraga yang paling keren buat saya. Gitu Om. Lari ke kebun pakai motor, loncat-loncat di kebun pakai motor juga happy buat saya. Tapi kebun saya sendiri. Iya, luar biasa. Menarik sekali obrolannya, terutama di masa pandemi ini, dan ternyata kita mendapatkan insight atau wawasan terbaik dari para petani ini, yang langsung dari bosnya para petani di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena lahannya itu tadi Om Agis di mana-mana. Belajar Om. Iya. Masih Tapi banyak petani yang lain Om yang sangat berhasil Om. tapi bayangan gimana nih ke depan? Ke depan seperti apa? Akan Pandemi lebih ini. bagus Om, akan lebih bagus. Semua pasti akan menjawab. Itu habis gelap pasti terbitlah terang Om. Itu Amin, sangat amin. luar biasa. Mudah-mudahan ya. Karena semua juga orang butuh makan, butuh gizi, butuh sayur. Ya. Mereka dari mana Om? Itu yang dimakan setiap hari. Mereka tidak butuh lain-lain kok. Seperti kita nasi, sayur mayur, lauk pauk. Nah ini yang harus kita sediakan dari sekarang. Nah kalau sekarang saja sudah malas menyediakan itu, terus siapa yang mau menyediakan itu? Kalau seperti di Jepang itu kan cara pertaniannya udah unik ya. Dia bisa di atas gedung aja dia bisa menanam. Nah kalau di Indonesia tanahnya masih banyak Om. Harus tinggal ada kemauan aja, nanam apa saja jadi. Iya. Betul Om. Maka jangan pernah malas menjadi orang untuk bertani. Ada tanah sedikit pun tanam. Ada tanah manfaatkan. Begitu. Sekarang lagi musim hidroponik ini. Ya, itu Gimana juga tuh hidroponik? bagus. Hidroponik itu pertumbuhannya sangat bagus. Dia sehat ya. Dia tanpa media tanah kan. Ini juga sangat luar biasa. Itu sayuran yang sangat bagus. Sangat bagus sekali. Dan mungkin itu jujur ya bagi orang yang tidak memiliki banyak tanah Om sebenarnya gitu. Tapi secara produk itu berkompetisi nggak sih? Oh tidak. Dan dia juga harganya memang lebih bagus Om. Oh. Dia harganya juga lebih bagus, di pasarnya beda lah dengan pasar-pasar biasa. Oh, segmen pasar yang berbeda gitu kan? Iya, segmen pasar yang berbeda. Dan nah di Indonesia itu kebanyakan di kita nih Om, banyak orang yang menilai cara pandang makan daun sayuran itu, iya. kan ada yang bolong, Iya. itu Ada yang ada yang mulus gitu Iya, kan. nggak ada Nah, bolong-bolong. ini juga jangan terjebak dengan pestisida Om, sehingga buat kesehatan itu menjamin cara pola pandang makan kita Om. Seperti buktinya apa? Lalat saja, ulet
mau makan daun-daunan kan. Iya. Itu ulat mau makan daunan karena dia Iya. merasa nikmat, tidak ada pestisida. Nah, kemudian yang ini mulus daunnya tidak dimakan oleh ulat. Iya. Nah, karena ada pestisidanya. Nah, lalu kita makan, kenapa cara pandang kita kan suka berbeda. Oh, ini bolong-bolong nih, nggak mau makan ini. Yang ada yang tidak bolong-bolong, padahal di sini ada pestisidanya juga, ini kan berbahaya juga, Om. Kan? Oh. Makanya kita harus bisa menilai yang mana sih yang makanan kita yang sebenarnya yang sehat itu, tinggal kita pilih aja. Menurut Om Agis yang mana? Coba. Yang mungkin ada bolong, ada tips ini. yang ada yang bolong-bolongnya yang tanpa pestisida itu tadi, itu organik. Om. Oh. Iya, itu Jadi tips ini ya, tips seru sebetulnya. untuk kesehatan juga. Oke, jadi cara memilihnya itu mohon maaf tadi diulang. Jadi cara memilihnya sayur gimana? Cara Ya, tanam juga berbeda, Om. Cara ketika nanamnya. ya, ketika organik dan non organik itu berbeda. Kita harus tahu dari cara tanamnya, Om. Kan kita juga bisa baca, Pak, ini sayuran apa? Misalkan kita tanya, oh ini organik, Pak, berarti dia tanpa pestisida. ya. Yang ini pestisida itu juga ya tergantung kita memilihnya lah. Ketika banyak hama juga harus pakai pestisida. Tidak mungkin orang tidak pakai pestisida, pasti pakai. Tapi kita harus jeli, Om, cara membersihkannya, cara merawatnya. Nah, perbedaannya yang organik itu nanti akan bolong, dia dimakan ulat. Nah, ini boleh dimakan kita, Om. Bagus, sangat bagus dikonsumsi oleh kita. Iya. Nah, yang ini harus kita hati-hati, harus dicuci dulu, dibersihkan dulu gitu. Oh, artinya sayuran yang berlubang-lubang itu justru Sangat sebetulnya bagus. sangat bagus. Iya. Saya baru tahu ini. Betul. Luar biasa menarik. Betul, ulat saja kan tidak mati mau makan. Hmm. Coba suruh makan yang ada pestisida, nggak mungkin mau dia, karena makanya dia utuh aja daunnya. Oh. Begitu. Tapi tetap bisa dikonsumsi Bisa yang dikonsumsi. lembaran nggak berlubang-lubang itu. Bisa dikonsumsi, tapi Asal dengan mencucinya harus catatan. bersih ya. Mencucinya pakai air bersih atau pakai air hangat atau pakai air es atau pakai air alkohol jangan-jangan. Sekarang udah pada pinter, Om, orang pada bikin sanitizer, tidak pakai air bersih aja, Om, air hangat Oh. lebih bagus gitu. Oh gitu ya. Banyak itu yang harus kita perhatikan, Om, dari semua jenis komoditi Iya, petani iya. itu. Saya baru tahu itu. Iya sama, saya juga tersugesti. Ah ini Iya. mah jelek ini sayuran gitu Nggak mau kan. makan, jangan. Iya nggak mau makan. Iya, betul. Karena sayurannya berlubang-lubang gitu Iya, gitu kan. Itu lebih bagus, Om, padahal. Oh padahal itu yang lebih Iya, bagus. lebih bagus, betul. Itu ya. Ingat pesannya. Jadi Iya. selain ingat pesan ibu, ingat juga pesan Om Ages. Demikian obrolan singkat kita dengan Om Ages. Seorang petani muda, Iya. meskipun usianya tadi tidak muda, tapi memang wajahnya muda karena sering olahraga terus. Saya olahraga, Om. Pagi-pagi menerima Iya. asupan vitamin D dari Yes. sinar matahari langsung. Itu. Para petani juga seperti itu, sehingga mereka selalu sehat, dan sampai saat ini para petani tidak pernah mendapatkan kabar Iya. buruk Betul. selama pandemi ini. Betul. Demikian, sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.